Halo guys, berjumpa kembali di Timnas Reaction. Timnas Indonesia akan berlaga di Belanda. Pelukan baru terhadap warisan kolonial akhirnya menempatkan skuad dalam jangkauan turnamen Piala Dunia. Pertama dan terakhir, Indonesia berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia FIFA adalah di Prancis pada tahun 1938. Bertanding sebagai Hindia Belanda, tim tersebut tersingkir di babak pertama dengan kekalahan 6-0 dari Hungaria. Media pada akhirnya lebih tertarik pada fakta bahwa Kapten Ahmad Nawir, seorang dokter, turun ke lapangan dengan mengenakan kacamata daripada penampilan tim yang biasa-biasa saja. Pada saat itu, gerakan kemerdekaan yang berkembang pesat mulai terjadi setelah berabad-abad pendudukan dan eksploitasi Belanda. Setelah Jepang mengambil alih kekuasaan selama Perang Dunia II, pasukan nasionalis Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Permusuhan militer terjadi selama bertahun-tahun, tetapi pada bulan Desember 1949, Indonesia diberikan kedaulatan penuh dan tanpa syarat sebagai negara merdeka. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, melihat sepak bola sebagai cara untuk meningkatkan kebanggaan dan persatuan nasional. Sementara tim nasional tahun 1938 merupakan campuran pemain lokal dan warga negara Belanda yang lahir di Hindia Belanda. Skuad pasca kemerdekaan menjadi simbol penting negara baru tersebut berkompetisi di Asian Games tahun 1951 dan Olimpiade Melbourne 5 tahun kemudian. Soekarno juga menggunakan sepak bola sebagai cara untuk membina hubungan diplomatik. Ia mengundang tim Yugoslavia yang mewakili negara non-blok terkemuka ke kediaman pribadinya pada tahun 1955, dan ia berulang kali menolak mengizinkan tim Indonesia bermain melawan Israel dalam pertandingan internasional. Namun dalam beberapa dekade berikutnya, Asia berjuang untuk menutup kesenjangan antara organisasi sepak bolanya dan tempat berkembang biaknya sepak bola di Eropa dan Amerika Selatan. Karena tidak memiliki organisasi, pendapatan, dan fasilitas yang sama, sepak bola Indonesia tertinggal dari raksasa Korea Selatan dan Jepang di timur, serta Arab Saudi dan Iran di barat. Baru pada tahun 1994, Liga Profesional pertama Indonesia didirikan. Namun kini, negara yang selama ini tergila-gila pada sepak bola dan kurang berprestasi, ini hasilnya mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, yang membuat mereka semakin dekat dengan Piala Dunia daripada sebelumnya dalam 86 tahun terakhir. Meskipun mereka sudah lama berhenti bermain dengan nama Hindia Belanda, kebangkitan pesat tim Indonesia sebagian besar berkat penerimaan baru terhadap masa lalu kolonialnya. Pada tahun 2020, PSSI mengangkat pelatih Sintayong untuk memimpin tim nasional. Saat itu, Indonesia sudah tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2022 karena berada di dasar klasemen akhir grup di babak kedua. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa tim negaranya ke Piala Dunia 2018 itu membawa harapan baru bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pada tahun 2023, Erick Thohir, Menteri Badan Usaha milik negara, sekaligus mantan pemilik klub raksasa Italia Inter Milan dan klub Amerika DC United, menjadi ketua baru PSSI. Di bawah Sintayong dan Thohir, Indonesia telah mengadopsi pendekatan baru untuk merekrut pemain sepak bola. Aturan FIFA menetapkan bahwa pemain dapat mewakili negara lain, negara tempat mereka dilahirkan, menjadi warga negara atau menjadi penduduk jangka panjang jika orang tua atau kakek nenek mereka lahir di negara tersebut. Indonesia telah menerima aturan ini dan sekarang secara ekstensif memanfaatkan bakat-bakat diaspora Indonesia yang terpenting di Belanda. Daftar pemain Indonesia lebih banyak yang lahir di Belanda daripada di negara kepulauan itu sendiri. Banyak dari rekrutan ini mungkin tidak cukup baik untuk masuk dalam daftar pemain tim nasional negara kelahiran mereka, tetapi mereka membuat perbedaan nyata bagi Indonesia. Penambahan terbaru termasuk Martin Paes, mantan kiper Belanda U21 yang menjadi pahlawan melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertamanya untuk Indonesia. Kapten J.I. Jazz
adalah rekrutan 2024 lainnya yang bermain di kasta teratas Italia. Pada 30 September, 2 pemain lagi dari kasta teratas sepak bola Belanda, Miss Hilgers dan Eliano Reinders, juga menjadi warga negara Indonesia yang dinaturalisasi, sehingga mereka memenuhi syarat untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang. Negara-negara Eropa dengan warisan kolonial yang signifikan seperti Perancis dan Belanda telah lama memperkuat tim nasional mereka dengan memasukkan pemain kelahiran luar negeri dalam daftar pemain mereka. Misalnya, 87% dari skuad Prancis yang memenangkan Piala Dunia 2018 berasal dari imigran. Kylian Mbappe, yang mungkin merupakan pemain terbaik di dunia, memiliki ibu berkebangsaan Aljazair dan ayah berkebangsaan Kamerun dan dapat memilih untuk bermain untuk salah satu negara. Tetapi ia memilih untuk bermain untuk Prancis, tempat ia dilahirkan. Di Inggris, 6 anggota daftar pemain Piala Dunia U20 2017 dapat bermain untuk Nigeria, tetapi memilih untuk bermain untuk Inggris. Namun seperti yang ditulis Apolabi Adekai Yauza di halaman ini, awal tahun ini ada semacam pembalikan yang sedang berlangsung dan banyak negara lain memanfaatkan peraturan FIFA. Dari 630 pemain yang mewakili 24 tim di Piala Afrika 2024, 200 atau sekitar 32% berasal dari diaspora Afrika, yang menunjukkan semakin menariknya bermain untuk tim Afrika secara lebih luas selama Piala Dunia 2022. Sekitar 16,5% pemain lahir di negara selain negara yang mereka wakili. Ketika Sin pertama kali mulai menaturalisasi pemain asing, ia menghadapi banyak kritikan di dalam negeri. Pakar terkenal mempertanyakan langkah tersebut dan berpendapat bahwa Sin seharusnya lebih fokus pada peningkatan pemain lokal dan tim nasional. Mereka merasa bahwa merekrut pemain berbakat yang sudah ada adalah jalan pintas yang akan merusak pengembangan pemain di dalam negeri. Negara-negara tetangga di kawasan ini juga bersikap kritis. Media di Vietnam, saingan regional Indonesia, misalnya, telah meliput proses naturalisasi secara luas, memberitahu pembaca tentang pemain Eropa yang menerima paspor saat mereka tiba di bandara dan pemain yang dibayar untuk bermain agar dinaturalisasi, tuduhan yang dibantah Jakarta. Pada bulan Maret, bek bintang Vietnam, Dodo Iman, mengatakan bermain dengan Indonesia sekarang seperti bermain dengan Belanda. Gelandang Indonesia, Maklok, kelahiran Amsterdam, membalas, mungkin dalam beberapa tahun terakhir Vietnam hanya bermain dengan orang Indonesia asli. Sekarang mereka takut setelah melihat betapa Indonesia telah berubah. Kebetulan semakin banyak diskusi yang dilakukan di Vietnam tentang cara yang sama. Misalnya, pada bulan September, Repelson, kelahiran Brazil, yang telah memecahkan rekor pencetak gol saat bermain di Vietnam, dinaturalisasi, meskipun masih harus dilihat apakah ia akan bermain untuk tim nasional. Warisan antara Indonesia dan Belanda diakui lebih rumit daripada hubungan Vietnam dan Brazil. Pada tahun 2022, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada Indonesia setelah sebuah penelitian menemukan bahwa tentara Belanda telah menggunakan kekerasan sistematis dan ekstrim yang sebelumnya tidak diakui selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, tampaknya sebagian dendam dan kepahitan tentang kekerasan dan eksploitasi era kolonial Belanda telah hilang. Para penggemar Indonesia menyambut baik para pemain yang baru dinaturalisasi ini. Tiket stadion tim terjual habis dan pemain-pemain baru kelahiran luar negeri ini telah mendapatkan perhatian di negara ini. Bek Justin Hubner telah meningkatkan sejumlah pengikut Instagramnya dari 5.000 menjadi 2,8 juta sejak bergabung dengan skuad Indonesia. Sementara itu, Sin menepis kritikan tersebut dan lebih memilih untuk berbicara tentang taktiknya dan kepercayaan yang telah diberikannya kepada para pemain muda. Para pemain naturalisasi ini memiliki darah Indonesia, katanya pada bulan Maret. Karena itu, mereka berhak memiliki paspor Indonesia dan hak untuk mengenakan lambang Garuda di dada mereka. Meski merupakan salah satu basis penggemar paling bergairah di Asia, penggemar sepak bola Indonesia telah menderita selama puluhan tahun karena kurangnya prestasi. Setelah mantan ketua PSSI Nurdin Halid
dipenjara karena korupsi dan akhirnya dicopot dari jabatannya pada tahun 2011, komunitas sepak bola Indonesia terpecah menjadi dua federasi dan liga yang saling bersaing. Kekacauan pun terjadi dan pada tahun 2015 FIFA turun tangan untuk menskor Indonesia dari pertandingan internasional. Perpecahan itu akhirnya diperbaiki dan larangan tersebut dicabut. Tetapi politik terus menghalangi upaya untuk mempromosikan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Pada tahun 2023, Indonesia dicabut dari tugasnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, turnamen global pertamanya, setelah Gubernur Bali mengatakan bahwa tim Israel tidak diterima. Selain salah urus di pucuk pimpinan, sepak bola Indonesia juga dirundung masalah di bawah. Kekerasan penggemar merupakan masalah kronis dan hanya sedikit tempat di dunia yang berbahaya bagi penggemar sepak bola. Menurut pengawas olahraga Indonesia, Save Our Soccer, 78 penggemar telah tewas di negara ini karena hooliganisme sejak 1995. Bukan hal yang aneh bagi tim-tim di liga tingkat tertinggi untuk tiba di stadion dengan pengangkut personel lapis baja, baik kepolisian yang tidak memadai maupun yang bertindak kasar telah memperparah kekerasan. Pada Oktober 2022, pasukan keamanan menembakkan gas air mata di pertandingan liga domestik di Stadion Kanjuruhan di Jawa Timur dan 135 penggemar tewas dalam penyerbuan berikutnya menuju pintu keluar. Insiden tersebut sebagian menyebabkan PSSI mempekerjakan Thohir yang telah menjanjikan reformasi. Di tengah kekacauan tersebut, tidak mengherankan jika negara ini berjuang keras untuk menorehkan prestasi di kancah internasional. Namun kini, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Indonesia menjadi berita utama atas apa yang terjadi di lapangan dan mengubah narasi panjang dan menyedihkan seputar olahraga ini. Tim Indonesia dengan tampilan baru ini memiliki peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan memungkinkan lebih banyak tim untuk berkompetisi daripada sebelumnya. Sebanyak 46 tim Asia mulai berkompetisi di turnamen kualifikasi regional yang dimulai tahun lalu. Indonesia mengalahkan Brunei di babak pertama, kemudian berada di posisi kedua di belakang Irak di babak berikutnya. Babak ketiga dimulai pada tanggal 5 September dan 18 tim yang tersisa dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan otomatis lolos dan 6 tim yang berada di posisi ketiga dan keempat akan melaju ke babak keempat, di mana mereka akan bersaing untuk memperebutkan 2 tempat tersisa di Asia. Saat ini Indonesia berada di posisi kelima grup C. Dalam 2 total 10 pertandingan, Indonesia bermain imbang melawan Australia dan Arab Saudi, 2 tim kuat Asia. Tim ini tidak akan finish di atas Jepang, tim terbaik di Asia, dan hanya sedikit yang mengira mereka akan finish di atas Australia dan Arab Saudi, yang keduanya telah tampil di Piala Dunia sebanyak 6 kali. Pertandingan dengan Bahrain dan Cina, pesaing untuk posisi keempat, akan lebih penting. Pada 10 Oktober, Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, dan 15 Oktober Indonesia hadapi Cina. Berlaga di Piala Dunia tidak hanya menyenangkan bagi para penggemar, tetapi juga bagi masa depan sepak bola Indonesia. Uang hadiah dan pendapatan yang diperoleh dari penampilan di Piala Dunia dapat diinvestasikan kembali ke organisasi akar rumput, pengembangan pemuda, dan fasilitas yang dapat memberikan keajaiban bagi generasi penerus bakat lokal. Sementara itu, pejabat PSSI berharap bahwa bermain yang lebih baik di Eropa yang memenuhi syarat dapat menjadi lebih terbuka terhadap gagasan untuk mewakili Indonesia dan warisan mereka. Kami semakin kuat. Anda benar-benar melihat kami tumbuh bersama sebagai sebuah tim. Dan sangat penting bagi kami untuk percaya bahwa kami dapat mencapai hasil ini, kata gelandang Tom Haye yang memulai debutnya untuk Indonesia pada tahun 2024. Semuanya dimulai dengan keyakinan terlebih dahulu. Dan kemudian saya pikir Anda akan menjadi semakin kuat.
Oke guys, aku cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di Timnas Reaction.